The Beach Canvas. Saya Ahmad Farah Fadluansa dengan nomor NIM 1040424000071 dengan rekan saya Rizky, dilanjut oleh Rizky. Silakan Rizky. Saya Rizky dengan NIM 1040404002664, selanjutnya email. Saya Fatimah Nurrahma dengan NIM 104042400236. Oke, di sini ada reboisasi pencinta alam dan ramah lingkungan. Ada pen atau gen. Yang pertama ada masalah banjir di Dayakolot. Yang kedua ada untuk menyelesaikan masalah membutuhkan lahan yang kosong untuk membuat reboisasi. Yang ketiga membayangkan jika masyarakat ingin beraktivitas sehari-hari tetap tetapi saat ingin melakukan sesuatu kegiatan terhambat oleh banjir karena penumpukan sampah di sekitar Dayakolot. Yang keempat, masyarakat dan pedagang di daerah Dayakolot. Yang kelima, survei menunjukkan bahwa orang-orang yang ada di sekitar wilayah Dayakolot itu melakukan reboisasi untuk solusi permasalahan banjir yang ada di Dayakolot. Selanjutnya ada produk dilanjutkan oleh rekan saya Rizky. Iya, selanjutnya adalah produk kami itu untuk melakukan reboisasi. Yang kedua itu untuk membantu masyarakat tentunya. Yang ketiga tuh sedikit tertolong ya masyarakat karena adanya reboisasi ini. Yang keempat, kami memberikan solusi tersebut untuk memberikan kenyamanan juga. Dan terakhir, kami menguji kegiatan ini dengan melakukan survei juga. Selanjutnya, what's unique, yaitu melakukan reboisasi. Nah, kami itu melakukan pendekatan holistik, yaitu dengan menggunakan menggabungkan reboisasi dengan teknik pengepukan dan penyimpanan secara berkala. Dan terakhir, kami sudah memiliki kondisi lingkungan yang menjadi kolot. Selanjutnya produk demo dibacakan oleh Fatimah. Nah, di sini ada produk demonya, reboisasi dan penyerapan air. Nah, ini contoh gambar yang pertama di saat ada hujan, terus kita menanam pohon, lalu di situ air menyerap kepada pohon yang kita tanam dengan luas tanaman yang segitu. Lalu ini gambar ketiganya. Mana? Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini. Lalu customer attraction-nya sejauh ini proyek kami mendapatkan banyak dukungan dari berbagai masyarakat yang merasa dirugikan. Jadi kami merasa proyek ini dapat sukses untuk bekerja. Customer kami yaitu para masyarakat yang dirugikan karena tidak adanya inisiatif tindakan reboisasi dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk sejauh ini kami mendapat respon baik atas proyek kami. Masyarakat mendapat kenyamanan karena tindakan reboisasi yang kami lakukan. Setelah kami mempublikasikan proyek kami di media sosial, kami mendapatkan alasan baik dari berbagai masyarakat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Farel. Oke, ada bisnis model. Kami dibayar karena kami mengusulkan inovasi dan membuat perencanaan desain keuangan. Tetapi karena niat kita baik dan kita juga amanah menjalankan tugas dengan apa adanya, tidak dituntut dengan biaya apapun, jadi kita ya sudah mengikhlaskan saja. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan tindakan reboisasi. Yang ketiga kami mencoba menanggapi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan karena tindakan oknum-oknum yang melakukan pembakaran atau penebangan liar hutan secara liar. Sehingga kami berusaha melakukan tindakan reboisasi. Untuk mempersingkat waktu, investment di sini kami hanya bisa membaca satu, yaitu tentu saja karena sebelum kami memulai bisnis, sangat diperlukan modal sehingga kami berusaha mencari investor untuk membantu menyiapkan modal tersebut. Nah, tim tim ini memiliki kreativitas untuk menyediakan tindakan reboisasi secara efektif menggunakan fasilitas yang sudah tersedia untuk mendorong sikap dan sifat inisiatif masyarakat sekitar dari perilaku oknum yang dan juga korban supaya lebih menjaga lingkungan untuk melakukan tindakan reboisasi. Yang ketiga ada dalam mewujudkan kenyamanan bagi masyarakat, kami memiliki keterampilan dalam berinovasi dan juga memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, why you? Nah, sistem reboisasi kami ini lebih unggul dibandingkan yang lain karena kami menggunakan dan memilih pohon yang tepat, penanaman yang strategis di area kritis, serta pemantauan serta berkala untuk pemupukan yang rutin agar pertumbuhan pohon terjadi dengan cepat dan sempurna. Nah, untuk kontak person di sini ada Rahma, ada Rizky, ada Farel. Nah, selanjutnya ada PPT laporan kami, yaitu dengan judul menanam pohon dan membangun ruang terbuka hijau demi mencegah banjir dari Kolot Bojong Soang.
Nah, latar belakang kami ini singkat saja, Dayakolot dan Bojongsoang itu terletak di daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Merupakan daerah yang sering dilanda oleh banjir. Nah, wilayah Dayakolot dan Bojongsoang ini berada di sekitaran daerah rendah yang menjadi cekungan bagi aliran Sungai Citarum dan anak-anak sungainya, sehingga rentan tergenang air saat musim hujan. Selain itu, faktor yang menyebabkan banjir di daerah ini juga disebabkan oleh sampah yang dibuang sembarangan. Ya, betapa kurangnya kesadaran akan masyarakat betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Maka dari itu, niat kami untuk menanam pohon dan membuat lahan terbuka hijau ini yang sesuai dengan hasil door voting yang sudah kami bikin dan sesuai dengan pembinaan teman-teman juga. Ya semoga bisa berjalan dengan lancar. Tujuan proyek kami ini adalah yang pertama membangun ruang terbuka hijau agar dapat menanam pohon-pohon. Yang kedua itu dari menanam pohon ini kita dapat mengurangi limpasan air serta memperlambat saluran air ke drainase. Selain itu ruang terbuka hijau juga berfungsi untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air. Lahan terbuka hijau juga apa namanya, penanaman pohon juga merupakan solusi solusi yang tepat dan efektif, berkelanjutan dan ekonomis untuk mencegah banjir. Ide kami ini juga termasuk program penghijauan dan pelestarian lingkungan yang perlu terus didorong untuk mengatasi masalah banjir yang semakin sering terjadi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizky. Ya, metode penelitian yang kami gunakan itu survei wawancara langsung dari ketiga orang. Yang pertama adalah mahasiswa dan keduanya adalah warga sekitar dan pedagang. Nah, temuan utamanya itu apa? Pertama, yang paling penting adalah kesulitan mobilitas. Yang kedua, ketidakpastiannya adalah banjir, dan ketiga, krisis kesehatan. Dan terakhir, ketidakseimbangan bantuan. Nah, poin permasalahannya itu adalah keterbatasan infrastruktur. Yang kedua, kapasitas sungai dan kolam retensi yang tidak mencukupi. Yang kedua, kurang sistem peringatan dini. Yang ketiga, kerugian jangka panjang. Nah, warga itu kesulitan pulih dari dampak finansial akibat banjir berulang, kerusakan rumah, barang berharga, dan dokumen penting. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fatimah. Nah, home my nya adalah bagaimana kita dapat mengurangi banjir di daerah tempat tinggal Bu Edi di Dayakolot yang terjangkau dan mengurangi masalah banjir di daerah tersebut. Target personanya adalah pengalaman dari kesusahan warga sekitar, pedagang, serta mahasiswa Telkom University di daerah Dayakolot, Bojongsoang. Kebanyakan mereka sulit untuk melewati akses jalan yang biasa mereka lewati karena tergenang oleh banjir. Kemudian, kesulitan dalam bidang ekonomi. Harapan mereka adalah yang pertama, semoga masyarakat sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, adanya pembangunan selokan baru dari pemerintah, serta pembersihan selokan dengan cara gotong royong dengan benar. Selanjutnya dilakukan oleh Farel. Nah, untuk mempersingkat waktu, 3 ide utama kami yaitu yang pertama menyediakan tempat sampah organik dan anorganik. Ide keduanya itu membuat agenda gotong royong untuk membersihkan selokan yang bertujuan untuk membersihkan sampah yang ada di selokan. Yang ketiga, menanam pohon di sekitar tempat tinggal yang menjadi salah satu solusi efektif bagi kami. Nah, ide utamanya sesuai dengan dot voting yaitu menanam pohon dan membangun ruang terbuka hijau karena pohon-pohon dapat membantu penyerapan air hujan, mengurangi limpasan air serta memperlambat saluran air ke drainase. Selain itu juga ruang terbuka hijau juga berfungsi untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air. Nah, ini adalah prototipe dari kami. Nah, sesuai dengan syarat, yaitu 30% dari luas wilayah Dayukolot, kita sudah menghitung yaitu sebesar 330,87 hektar lahan terbuka hijau yang akan kami buat. Yang pertama ini ada contohnya, sangat asri ya, yang kedua juga sangat adem melihatnya. Jadi semoga banjir jadi terkurangi karena adanya pembuatan lahan terbuka hijau kami ini. Nah, testing. Cara kami menunjukkan prototipe dari hasil dot voting adalah dengan cara melakukan wawancara lagi dan menunjukkan ide yang akan kami buat kepada masyarakat. Feedbacknya setelah kami menunjukkan ide dari kami, yaitu adalah mereka berharap penanaman serta pembuatan lahan terbuka hijau ini segera terjadi. Selain mencegah banjir, ide ini juga dapat mengurangi polusi udara di daerah Dayakolot, Bojongsoang. Nah, perubahan prototipe untuk mempersingkat waktu, balik lagi. Nah, tidak kami bacakan, cuman ini sudah ada di MVP 2, kelanjutan dari visualisasi yang sudah kami bikin. Nah, fix idea dan impact sudah saya jelaskan tadi, 330,87 hektar luas tanah yang akan kami buat lahan terbuka hijau dan menanam pohon-pohon untuk mengurangi limpasan air ke saluran drainase. Nah, timeline kami ini adalah bulan Januari 2025. Yang pertama kita ada survei ulang dan fisik lahan. Kemudian juga sekalian mencari investor. Februari 2025 kita membuat surat permohonan dan perizinan. Bulan Maret sampai bulan Juli tahun depan yaitu 2025 mulai membangun lahan terbuka hijau dan contouring sampai jadi. Nah, bila perlu juga kami akan selalu kontrol apakah
ide kami ini akan berfungsi berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizky, tantangan pembelajaran. Ya, aduh. Ya, selanjutnya tantangan dan pembelajaran. Tantangan kami selama ini hanya sulit menyempatkan waktu untuk mengerjakan tugas ini. Tapi karena tugas ini asik dan kami selalu menyempatkannya, desain thinking dan pembelajaran juga mengajarkan betapa harusnya solid dan kompak dalam pemilihan ide. Kemudian juga kerjasama yang sangat diutamakan dalam mengerjakan tugas ini. Kita juga mendapatkan solusi dalam memecahkan masalah-masalah. Ya, kesimpulannya dan rekomendasi, intinya proyek kami ini membangun ruang terbuka hijau agar dapat menanam pohon. Nah, untuk apa? Untuk mengurangi banjir yang ada di daerah Dayeuhkolot dan juga untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat sekitar dan juga untuk pelestarian lingkungan.